Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim al-ayat. Anak-anakku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada saat ini kita telah memasuki di bulan Ramadan hari yang ke-21 ya, hari yang ke-21 yang tentunya harapan kita mudah-mudahan kita semua diterima ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima segala amal ibadah kita di bulan puasa. Perlu diketahui juga bahwa bulan puasa ini adalah sesuatu hal yang diwajibkan kepada kita ya, yang tentunya dengan rasa kesabaran dan keikhlasan sesuai dengan keterangan ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa yang didasari dengan keimanan dan mengharapkan dari Allah Subhanahu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita akan menghapus dosa dari tahun yang kemarin sampai dengan tahun yang sekarang. Oleh karena itu, anak-anak yang berbahagia, mungkin pada kesempatan ini ya Bapak diberikan materi ya, oleh panitia pesantren Ramadan di SMA 1 Banjaran mengungkap atau temanya itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Tentunya kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan Islam itu adalah seperti hanya dalam keterangan disebutkan ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, bahwa Islam itu adalah agama yang paling tinggi, tidak ada lagi agama ya selain dari agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ya yang baik ya, yang tentunya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bunyal Islamu ala khamsin an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyami ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu kesemua ini mempunyai fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah yang dikatakan dengan syahadat, yaitu syahadat itu adalah pengikraran ya, persaksian kita ya, bahwa kita selaku umat Islam itu memasuki pintu gerbang keislamannya itu dengan persaksian ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah ya. Kemudian tidak ada lagi Rasul ya, selain Nabi Muhammad ya, khatamin nabiyyin. Oleh karena itu pernyataan ini dijadikan awal dari masuknya hamba Allah atau umat manusia ke agama Islam. Fungsinya itu adalah memperkuat keyakinan ya, memperkuat keyakinan yang tentunya nanti ya berdampak kepada perilaku-perilaku yang lain. Di antaranya kita melaksanakan sholat. Sholat fungsinya apa? Semuanya memiliki fungsi ya. Fungsi ada kauliyahnya, ada fi'liyahnya ya. Semuanya gerakan-gerakannya itu kan kita tahu bahwa bermanfaat gitu ya, bermanfaat. Contoh diantaranya kita melakukan ruku warka'u ma'arrokin ya. Jadi artinya di sana itu satu keselarasan ya. Dan juga boleh dikatakan bahwa ya, seorang pemimpin itu ya atau seorang makmum itu harus taat kepada seorang pemimpin.
Tetapi di sini tentunya pemimpin yang bagaimana, gitu kan? Pemimpin yang sejalan dengan dengan kaidah-kaidah keislaman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zakat. Fungsinya juga ada, ya, zakat. Kita membahas Islamnya dulu karena Islam rahmatan lil alamin. Nanti kan dampaknya rahmatan lil alamin itu adalah kasih sayang, ya, rahmatan itu kasih sayang, alamin itu kan alam. Jadi sebenarnya ini adalah kaitannya dengan perilaku atau sikap begitu, ya. Dari mana? Yang didasari dengan Islam. Kita lanjutkan yang tadi, yang ketiga adalah zakat, ya. Zakat itu adalah memiliki fungsi rasa kasih sayang, ya, kita kepada sesama kita, sesama manusia, apalagi seagama, ya. Mereka memberi, ya, dari yang punya kepada yang kurang mampu, ya, kepada yang kurang mampu. Ini adalah satu ikatan batin, ya. Kalau misalkan kita memiliki sesuatu rizki gitu, ya, kita ingat kepada saudara kita yang pada saat ini secara ekonomi kurang mampu, lalu kita memberi, baik itu dalam bentuk sodako atau infak ataupun dalam bentuk zakat fitrah misalkan. Ini adalah satu keterhubungan, ya, saling kasih sayang di sana muncul. Itulah rahmatannya. Ya, kemudian berikutnya adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya kita sudah merasakan sendiri. Puasa itu harus diperjuangkan dengan didasari dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Ya. Sabar ketika misal kita mendapatkan sebuah ujian, ya ujian, baik itu berupa pergaulan, menggunakan bahasa yang kotor, itu tidak boleh. Kemudian juga mereka yang mengajak kepada bisa membatalkan puasa seperti makan minum, ya, itu kan tidak boleh. Nah, ini semuanya ini adalah satu konsekuensi kita, puasa itu satu konsekuensi kita bahwa betul-betul kita itu dalam puasa dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa puasa itu adalah beda dengan ibadah yang lainnya. Kalau sholat kelihatan geraknya. Kalau zakat kelihatan, ya, satu semacam uang, barang dan lain sebagainya gitu yang dizakatkan. Naik haji juga, wahijul baiti man istata'a, kelihatan berangkat. Nah, ini puasa. Puasa itu adalah sumuli walazibihi, ya. Puasa itu hanya langsung untuk Allah gitu. Maka dari itu, ya, senantiasa kita berpuasa dengan baik. Karena pahalanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang menjadi dasar. Kenapa misalkan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita melihat saja tadi yang seperti sholat, idza soluhat solu amalihi wa idza fasadat fasadaisu amalihi. Apabila sholatnya itu baik, maka baik pula lah segala amal perbuatannya. Untuk siapa? Untuk kehidupan dan kita sebagai orang yang bermasyarakat, ya, baik itu masyarakat itu di sekolah, ya, di rumah, di mana saja, ya, kita tanamkan, ya, sebuah kejujuran, ya, ya, di sholat itu tidak boleh kita harus jujur dalam melakukan sholat itu harus khusyuk, ya. Kenapa kita harus khusyuk? Nanti dampaknya pada kehidupan di masyarakat itu adalah kehusuan itu berdampak kepada kejujuran, berdampak kepada perilaku yang benar. Karena tadi apabila sholatnya baik maka akan baik seluruh perilaku kita. Nah, ini berdampak. Nah, rahmatan lil alamin di sini kita kan berhubungan bukan dengan manusia saja. Rahmatan lil alamin itu kita bisa berhubungan dengan manusia itu sendiri, bisa berhubungan dengan alam, bisa berhubungan dengan hewan, ya. Pokoknya bisa berhubungan dengan ciptaan Allah, ya. Dengan ciptaan Allah. Sekalipun kita bisa berhubungan juga mungkin ya ada yang bisa berhubungan dengan jin dan lain sebagainya. Kita kan rahmatan lil alamin. Tetapi konteksnya Islamnya itu harus dibawa, ya. Karena Islam itu adalah sesuatu agama yang bisa menyelamatkan. Baik anak-anakku yang berbahagia, ya, pada kesempatan ini juga kita di akhir-akhir bulan Ramadan, ya, tentunya
ini semakin diperbanyak amal ibadah kita, terutama pada hari-hari 10 hari yang terakhir ini ya. 10 hari yang terakhir ini disebut dengan pembebasan dari panasnya api neraka. Maka ini harus ditingkatkan, ya, harus ditingkatkan. Oleh karena itu mencapai keridhaan Allah, mencapai surganya Allah itu tidak mudah, harus diperjuangkan. Baik anak-anak yang berbahagia. Yang pertama, kita misalkan tadi berbicara tentang hubungan dengan manusia, hablum minannas ya. Hablum minannas. Apabila kita baik dalam melaksanakan atau melakukan hubungan dengan manusia, tentunya dilandasi dengan etika-etika. Bagaimana misalkan kita beretika kepada orang tua, bagaimana kita beretika kepada guru, bagaimana etika dengan teman, bagaimana etika dengan adik-adik kita. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kaitannya dengan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita berbuat kebaikan terhadap manusia, ya, itu berarti kita telah meyakinkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dengan siapapun, dari suku apapun, dari bangsa manapun. Ya, kita selalu menjalin hubungan baik ya, yang didasari dengan sifat-sifat dari Rasulullah itu jujur, amanah dan lain sebagainya, yang 4 itu. Nah, ini sebuah konteks yang memang Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian yang berikutnya adalah ada lagi hablum minallah ya, hablum minallah. Nah, ini tentunya seharusnya tadi yang pertama ini hablum minallah. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Bagaimana tidak kita berterima kasih kepada Allah karena kita segala sesuatunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa rizki yang langsung kepada kita maupun yang tidak langsung, yaitu rezeki dari Allah. Jadi wajar kalau seandainya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita itu diberikan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dengan alam ya. Dengan alam yang lain, dengan alam lingkungan kita gitu kan. Mereka yang Islam mengajarkan satu kebersihan ya. Islam mengajarkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kemudian kita lakukan karena kita selaku seorang muslim, seorang mukmin ya. Kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Di dalamnya itu adalah ada hubungan yang baik dengan alam. Kita melakukan atau merealisasikan pada kehidupan sehari-hari ya. Contoh kebersihan ya. Kita pernah juga mendengar ketika kita misalkan melihat sesuatu yang kotor, kemudian kita punya niatan untuk membersihkan, apalagi di lingkungan sekolah. Nah, itu akan menjadi nilai yang baik ya. Bahkan bisa menjadi nilai ibadah. Beda lagi dengan anak, dengan siswa ya, dengan orang yang mengotori ya. Yang satu membersihkan, yang satu mengotori begitu. Yang mengotori itu gambaran dari orang yang tidak percaya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan otomatis orang itu adalah anak yang seperti itu, orang yang seperti itu masih tanda tanya ya, bagaimana dalam menyikapi agama Islam, apakah dia suka melakukan atau tidak ya, siapapun orang seperti itu. Nah, kemudian juga dalam Islam juga disebutkan ketika ada duri di jalan ya, seperti misalkan benda-benda yang akan mencelakakan orang lain, kita tahu misalkan ya, kita muncul rasa ingin mengambil dan membuangnya ya, atau menyimpan di tempat yang aman untuk diinjak orang lain. Itu sebuah nilai ibadah, bahkan bisa menjadi sebuah nilai sedekah ya. Itu Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Oleh karena itu ya, kita menjadi suatu umat yang harus bangga gitu. Apalagi kita memiliki seorang Rasul yang kita tahu bahwa
menjadi suri toladan, bukan hanya untuk negara kita, bukan untuk satu suku dan satu bangsa, tetapi ini seluruh dunia. Kita tahu juga bahwa Al-Quran itu adalah sosok Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu kita pantas ya, selalu mengingatkan, ya, selalu melihat contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Karena apa? Karena beliau adalah suri toladan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terutama kita umat Islam wajib mengimaninya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sebagai suri toladan contoh, ya, contoh untuk kita semua perilakunya. Ya, hadirin atau anak-anakku yang berbahagia, yang tentunya ini menjadi sebuah beban juga sebenarnya, ya. Ketika bulan puasa kita mendengarkan ceramah, biasanya kalau mendengarkan ceramah itu beda gitu kan dengan mendengarkan lagu. Kalau mendengarkan ceramah itu rasanya berat lah gitu ya. Tapi ini dalam kegiatan ini kita jadikan momen pesantren Ramadan itu betul-betul sedikitnya untuk menimba ilmu agama, sedikitnya untuk mencari pahala. Dengan mendengarkannya pun itu sudah mendapatkan pahala, ya. Artinya semua panca indera yang ada di diri kita itu kan digerakkan begitu ya. Contoh, telinga mendengar kepada yang baik, rahmatan lil alamin. Kalau punya telinga didengarkan kepada yang tidak baik, ya itu kan bukan rahmatan lil alamin. Mata juga ya, pandangan, apalagi hati kita ya selalu ingin menggapai ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin yang memang bagi kita sesuatu yang memang perlu diperjuangkan. Ya. Kemudian anak-anak yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing adalah ya bahwa di dalam merealisasikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin harus dibarengi dengan sifat kesabaran, ya. Karena apa? Karena tidak semuanya orang itu akan merealisasikan, melaksanakan ya sama dengan seperti kita akan melaksanakan kebaikan. Artinya begini, kita melakukan kebaikan belum tentu orang lain melakukan kebaikan. Satu misalkan ya, kalau kita misalkan melihat tadi sudah diungkapkan tadi, misalkan kalau kita melihat yang kotor, apalagi di masjid ini yang kotor tuh dibersihkan. Ada juga orang ya eta merencana niat ya cita yang jadi marbot, yang jadi pengurus masjid, aya wae gitu ya. Ada saja seperti itu ya. Jadi hambatan-hambatan selalu ada. Kalau kita niatkan bahwa itu adalah sebuah perilaku yang baik ya, maka kita akan tidak akan menjadi beban untuk melaksanakan kebaikan. Baik itu dengan manusia, baik itu dengan alam ya, atau dengan makhluk Allah yang lain. Nah, banyak sekali tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari ya. Dan tentunya kita sebagai umat Islam kita kan sering bertemu dengan orang-orang yang tentunya tidak sejalan, terutama di dalam perilaku begitu ya. Makanya ada dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya, kita itu kan ditolong oleh Al-Qur'an. Dari siapa? Taunya kan Al-Qur'an itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunna faddan ghadal qabilan fa min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum. Ya. Faida ajamta fatawakkal Allah. Nah itu. Jadi tentunya di sini akan jelas begitu ya. Kita semua bakal menjadi sosok orang yang kalau tidak ada ya tuntunan dari Allah ya melalui Nabi Muhammad SAW, itu kita menjadi orang-orang yang yang keliru lah, yang ngerugi. Oleh karena itu anak-anakku yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini ya tentunya Bapak ingin juga memberikan sebuah
sebuah tugas juga ya. Ya, tugasnya itu sangat-sangat amat ringan ya, tugasnya itu ya. Coba Anda tuliskan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, bagaimana ya, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimana berbuat baik kepada teman, bagaimana berbuat baik kepada alam. Coba dituliskan itu ya. Dituliskan dan dibaca dulu sebelum diserahkan kan? Nah itu tugasnya itu. Mudah-mudahan saja dengan pertemuan ini kita bisa menambah ilmu kita, pahala kita di bulan puasa, karena kita yakin semuanya setuju bahwa kita melaksanakan puasa itu karena ingin mencapai satu tujuan, yaitu menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka Allah ya akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, rizki itu berupa apa? Bisa berupa harta benda, bisa berupa ilmu. Ya, kalau kita memiliki ilmu yang ujung-ujungnya kan kita menjadi seorang yang profesional, menjadi nilai juga. Ya, itu. Jadi enaklah kalau seandainya kita sudah memiliki ilmu yang ilmu itu adalah bermanfaat untuk semua manusia. Apalagi kalian semua selaku pelajar ya, selaku siswa ya, masih jauh jangkauan, masih jauh perjalanan ya. Coba dari sekarang ya tanamkan bahwa betul Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang menggiringnya diri kita, hati kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah ya, sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja mungkin ya, biar nanti tugasnya diatur oleh panitia ya, diatur oleh panitia ya. Saya ingin melihat ya, tidak harus sama dan tidak harus bekerja sama dengan yang lain. Apa yang kamu pernah lakukan? Contoh misalkan saya pernah melakukan pengambilan sebuah botol yang pecah di jalan, ya itu seperti itulah. Atau saya pernah menyelamatkan anak kecil yang kecebur misalkan. Nah itu kan sebuah kebaikan. Silakan yang sudah dilakukan kebaikan-kebaikan ataupun yang terobosan ke depan yang ingin kalian lakukan apa ya, coba dituliskan ya, kemudian nanti panitia yang akan mengaturnya ya. Mohon bantuannya Pak Iqbal nanti ya, ini ya, ingin tahu begitu ya. Nah itu saja mungkin ya, itu saja mungkin ya pertemuan kita kali ini ya. Karena sesinya 2 kali ya, insya Allah mungkin yang satunya lagi nanti karena Bapak bukan ahlinya ya, Bapak bukan guru agama, itu pun rasa bangganya ada kegiatan Ramadan di sekolah gitu, ingin sekali rasa pendukungan ya, makanya Bapak oleh panitia, oleh Pak Iqbal ya kan, merasa bangga diberikan waktu begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, apabila kesalahan itu adalah datangnya dari Bapak sendiri dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.